Yang pemimpin. Cat uro timang di musuh tijen, di musuh berling karu lagoina. Dari kabilah Al-Ghazali ulun kekirim, dunia pesaing dalam arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. Awal langkah yang membawa berkah, tiada kata yang paling indah dan tiada kata yang paling megah yang keluar dari lisan insan yang lemah selain memuja dan memuji Allah. Allah yang sayangnya tidak terbilang walau hambanya tidak sembahyang. Allah yang kasihnya tidak pilih kasih walau hambanya tak berterima kasih. Selanjutnya, salawat berbintiskan salam. Marilah sama-sama kita lantunkan ke pangkuan seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi. Beliau merupakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, dan yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian yang tak luput dari memperjuangkan, mempertahankan serta menyebarluaskan agama Islam yang kita cintai ini. Kemudian kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin serta yang muktabar keduanya. Penghormatan saya kepada abadi selaku pimpinan dayah Madinatul Diniyah Babu Sa'dah. Kemudian kepada seluruh dewan guru yang telah sudi kiranya mengajarkan kami baik siang maupun malam. Yang saya muliakan dewan hakim yang arif lagi bijaksana, serta penghormatan saya yang teristimewa yakni kepada seluruh thalabah-thalabah yang masih bernaung di bawah panji Babu Sa'dah. Hadirin yang berbahagia, dewan hakim yang saya muliakan. Michael Hurt, seorang kolumnis Amerika Serikat, menulis sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Implanting Person in History, yang artinya 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Di dalamnya termasuk Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi dari Jerman. Kemudian Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha dari India, serta Julius Caesar, pencetus gerakan Bini dari Bini, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh-tokoh tersebut, Michael Hurt menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan yang pertama, sehingga kebesaran Rasulullah diabadikan dalam Britannica Encyclopedia sebagai the most successful of all prophet and all religious personalities, yakni sebagai seorang pemimpin yang paling sukses di antara para pemimpin dan para nabi lainnya. Oleh karenanya hadirin, mengingat keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin yang mampu merubah peradaban, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang nantinya akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata yang berjudul Rasulullah suri tauladan bagi setiap pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya
Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang berbahagia, menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fath Al-Qadir mengatakan bahwa kata al-ummiyina yang dimaksudkan ialah kondisi orang Arab pada masa dahulu bukan tidak bisa membaca ataupun menulis, tetapi mereka tenggelam dalam kehidupan jahiliyah total, yang mana dalam bidang sosial maraknya terjadi mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintahan etnis dan golongan yang dikedepankan, serta dalam bidang hukum muncul istilah law of the jungle, hukum rimba menjadi peradaban. Yang kuat memangsa yang lemah, yang pintar memangsa yang bodoh. Kemudian yang lebih parahnya lagi ialah martabat wanita diinjak-injak, sehingga setiap lahir bayi perempuan mereka tanam hidup-hidup tanpa menghiraukan tangisan bayi di dalam kuburan. Maka dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW tampil sebagai sosok pemimpin sekaligus merupakan rahmatan lil alamin. Beliau mengemban 4 misi utamanya, yakni misi yang pertama misi tilawah, yaitu membacakan ataupun menyampaikan ayat-ayat Allah baik Qur'aniyah maupun kauniyah. Misi yang kedua yaitu misi ta'ziyah, yaitu membersihkan segala kekufuran yang merajalela. Sedangkan misi yang ketiga yaitu mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran is the only thing that can lead man to happiness, yaitu Al-Quran merupakan satu-satunya buku petunjuk yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikianlah yang diungkapkan Napoleon, seorang orientalis yang berkebangsaan Prancis. Kemudian misi yang keempat yakni menampilkan sunnah sebagai salah satu pegangan kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keempat unsur tersebut merupakan strategi Rasulullah yang terbukti berhasil membentuk peradaban manusia. Lain halnya dengan gerakan pembangunan di negara kita, konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh krisisnya figur. Di era reformasi ini bukan figur-figur pembangunan sejati yang muncul, akan tetapi yang menjamur ialah oknum-oknum pejabat yang pangkat dan jabatan. Sehingga pembangunan tinggal landas yang kita impikan justru tinggal kandas yang kita rasakan. Pembangunan nasional yang kita impikan justru penderitaan nasional yang jadi kenyataan. Wahai para pemimpin, Syekh Arab mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Tetapi ingatlah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innahu syadidul iqab. Yang artinya, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mukminin rahimakumullah. Transparensi Internasional, suatu lembaga penelitian independen dan bermarkas di negeri, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terkorupsi Asia dan menempati urutan ke-8 dalam urutan ranking dunia. Sehingga dampaknya yaitu pendidikan tersumbat, ekonomi tersendat, rakyat terus melarat, ekonomi pun terus rakyat semakin marak, kemiskinan pun terus meningkat, hukum hampir sekarat karena tidak mampu menjebak para koruptor yang penjahat yang dikutuk dan dilaknat. Hadirin, korupsi saat ini bagaikan kanker ganas yang telah menggerogoti kehidupan bangsa, bagaikan lingkaran setan yang tak jelas mana ujung pangkalnya. Oleh karenanya hadirin, kita dituntut untuk cepat beraksi menegakkan keadilan di bumi ini tanpa pandang-pandang bulu. Pit justice, it print mandas. Keadilan harus tetap tegak walaupun bumi akan hancur. Oleh karenanya hadirin, dalam rangka menegakkan keadilan tanpa pandang-pandang bulu, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wallahi law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kata Rasul, kalau sekiranya Fatimah putriku terbukti mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah. Seperti inilah tipe pemimpin pelindung rakyat yang menegakkan keadilan tanpa pandang-pandang bulu. Seandainya pemimpinnya tidak adil, niscaya akan lahir pemimpin-pemimpin yang berniat tupai, bermental kedai, yang tak segan-segan untuk membantai. Bahkan tidak mustahil akan lahir pemimpin-pemimpin yang bermental durjana, berair mata buaya, yang pandai berpura-pura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun Rasulullah SAW hidup dalam keadaan miskin,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan berbagai kesenangan material, harta tahta, bahkan Jabal Uhud siap jadi emas. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau tidak akan menerima semua itu jikalau ada dari umatnya yang masuk dalam neraka. Subhanallah. Masih adakah pemimpin seperti Rasulullah di masa sekarang? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, insya Allah calon penghuni surga. Pada dasarnya setiap kita merupakan pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik diri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulur ra'inah. Setiap kamu merupakan pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Suami yang merupakan pimpinan dalam keluarganya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang presiden yang merupakan pimpinan kepada pengikut atau bawahannya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok merupakan pelayan kelompok tersebut. Oleh karenanya hadirin, pemimpin hendaknya melayani bukan dilayani, serta menolong orang-orang untuk bangkit. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah musyawarah, keadilan dan kebebasan berpikir. Maka secara ringkas, kepemimpinan yang kita idamkan bukanlah kepemimpinan tirani tanpa koordinasi, tetapi yang mendasari dirinya dengan nilai-nilai Islam dan mencontoh sang suri tauladan. Tak lain dan tak bukan ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, pemimpin dalam Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya saja, akan tetapi yang lebih penting ialah tanggung jawabnya kepada Allah selaku pengemban amanah dalam hal kepemimpinan. Rasulullah SAW merupakan sosok karismatik yang akan memberikan jawaban kepada kita tentang permasalahan yang kita hadapi di negeri ini, termasuk korupsi yang telah mengeroti hak rakyat tanpa mempertimbangkannya. Teringat saya sebuah patah Aceh pernah mengatakan, "Yuk awai bulan urung top tupung, pegat pohrorong buka puasa. Aleh pajandro pemimpin agung, jak bantu tulung rakyat lam berika." Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Dari syarahan saya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji li Maulidin Nabi pernah mengatakan bahwa Muhammad adalah manusia, tapi lain daripada manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita laksana batu biasa. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani juga pernah berkata, Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi jadi panutan. Oleh karenanya hadirin, ungkapan tersebut merupakan tanda-tanda adapun bukti bahwa tiada lain yang patut kita contoh di dunia ini selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sedang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk dalam hal mengambil figur contoh kehidupan. Yang ketiga, negara kita tidak akan makmur kalau pemimpinnya tidak mengambil strategi Rasulullah dalam memimpin umat. Secara simpul, secara ringkas yaitu, selagi hayat masih dikandung badan, selagi waktu masih berjalan, marilah kita umat Islam menjadikan Rasulullah suri tauladan, termasuk dalam hal kepemimpinan, sebab beliau telah sukses merubah peradaban tanpa mengharap jabatan. Qad burja li jarihi sayful bur'un wala bur'un lima jarihal lisan. Masih ada harapan sembuh bila pedang melukai tubuh, tapi kemana obat hendak dicari bila lidah melukai hati. Di depan namanya berhadapan tidak perlu membawa belati. Setiap kata yang saya ucapkan tidak bermaksud menyakiti hati. Kafaitu kalami fattaqullaha ibadallah wa khlisu saraikum nakhlusu ala niyatikum wa raqibu khairu la'allakum tuflihun. Wa akhiruhu aqulu lakum wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil ialah peserta pemegang nomor undian 036 atas nama Tengku Ayub, berasal dari Blancu, utusan kabilah Al-Ghazali. Tema syarahan Rasulullah suri tauladan bagi setiap pemimpin.